Bismillah, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi inti dars yang pertama dari kitab Durusul Lughah gitu kan. Yang pertama adalah jenis-jenis harokat dalam bahasa Arab. Ya, harokat ya itu adalah tanda baca dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab harokat disebut juga dengan asyakal. Ya, disebut juga dengan asyakal. Ya. Dan harokat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam. Ada dhammah, ada kasroh, dan ada fathah. Ya. Jadi harokat dalam bahasa Arab hanya masuk ke dalam 3 ini. Dhammah, kasroh, fathah. Tidak ada yang lain ya. Hanya 3 ini. Ya. Bedanya nanti mungkin ada tanwin dengan enggak tanwin gitu kan. Kapan ditanwin gitu kan? Ditanwin nanti kalau misal enggak ada alif lamnya maka dia ditanwin. Kalau ada alif lamnya enggak ada tanwinnya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada harokat yang pertama yaitu ad-dhammah. Ad-dhammah harokat yang membuat huruf hijaiyah berbunyi u. Ya, kitabun, maktabun gitu kan. U gitu kan. Semuanya u gitu kan. Kursi gitu. Ku ya kan. Yang membuat u itu dhammah gitu kan. Dan menjadi panjang bunyinya jika bertemu dengan waw sukun setelahnya. Ya, jadi kalau ada waw sukun setelah dhammah dia jadi panjang. Ya, contoh kayak zahabu gitu kan, muslimun gitu kan setelahnya, dan dalam satu kata tentu saja harus dalam satu kata gitu kan, muslimuna satu kata itu tapi jadi panjang. Kita masuk ke contohnya di sini. Contohnya seperti muslimun, muslimun kan, munya u, mimnya u, dan mim yang terakhir juga u gitu kan, muslimun ya, muslimun itu kan jelas. Contoh yang kedua ada muslimuna, muslimuna ya, setelah dhammah di sini ada waw sukun ya, di mim yang kedua setelah dhammah ada waw sukun, jadi bunyinya muslimuna, muslimuna ya, jadinya panjang ya. Dan nggak boleh dibaca muslimun atau muslimuna, nggak bisa ya. Kalau muslimun nanti jadinya kayak contoh yang pertama ya, artinya beda. Muslimun sama muslimun itu beda. Kalau muslimun itu satu orang muslim, tapi kalau muslimuna itu banyak orang muslim ya, 3 ke atas ya, 3 orang ke atas, jumlahnya banyak gitu. Muslimun itu banyak gitu ya. Selanjutnya contoh yang ketiga ada qalamun, qalamun, qalamun ya, mun ya, bunyinya u ya, qalamun seperti itu ya. Setiap isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang berharokat akhir dhammah ya, qalamun, muslimun ya, seperti itu ya, maka disebut juga dengan kondisi marfu ya. Jadi kalau kita sebut ini marfu, kenapa marfu? Karena harokat akhirnya dhammah ya. Jadi setiap isim ya, setiap isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang harokat akhirnya dhammah berarti dia marfu ya, disebut dengan istilah marfu. Jadi arti marfu itu berharokat akhir dhammah ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada notes atau catatan, kita tidak boleh memanjangkan bacaan pendek dan memendekkan bacaan panjang dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau bacaannya memang pendek, contoh muslimun, pendek, maka harus dibaca pendek, muslimun. Tidak boleh dibaca muslimun, tidak boleh. Ya, nanti artinya berubah. Ya. Qalamun itu pendek. Qalamun, tidak boleh dibaca qalamun. Qalamun, tidak boleh ya, nanti salah. Dan juga tidak boleh memendekkan bacaan yang panjang. Muslimun, muslimun ya, dasarnya panjang harus dibaca panjang, muslimun gitu kan. Kalau dibacanya pendek, muslimun, nanti artinya beda lagi. Ya, kalau muslimun artinya banyak orang muslim, kalau muslimun artinya satu orang muslim ya. Demikian pembahasan tentang harokat yang pertama yaitu ad-dhammah ya. Insyaallah kita akan masuk ke dalam video yang selanjutnya untuk harokat yang selanjutnya. Syukron, jazakumullahu khairan.